Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Hanina. Dan aku Keiza. Selamat datang di segmen Video Edukasi Faraid. Setelah teman-teman kita menjelaskan beberapa materi Faraid sebelumnya, kali ini kita juga akan menjelaskan tema Faraid yang akan kita bawakan, dan tentunya dengan tema yang berbeda pula. Wah, bener banget nih Han. Sebelumnya mending kita pantun dulu aja kali ya. Cus, si Sahlul beli teh tarik. Rasanya enak dan juga manis. Tema kita gak kalah menarik Ketika ayah menjadi ahli waris. Wah, kayak keren juga ya tema kita kali ini. Oh ya, by the way, Kay, kamu tahu nggak sih kedudukan ayah dalam ilmu faraid itu sepenting apa sih? Wah, jelas tahu dong. Ayah itu merupakan salah satu ahli waris utama bersama ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan juga suami atau istri nih Han. Wah, bener banget tuh. Dan istimewanya lagi, seorang ayah bisa menjadi penghalang untuk ahli waris yang lainnya selain dari 5 yang utama tadi. Oh gitu ya, ternyata ayah memiliki kedudukan penting ya dalam ilmu faraid. Gini deh Han, berapa aja sih bagian-bagian ayah dalam ilmu faraid? Nah, bagian-bagian ayah dalam ilmu faraid itu terbagi menjadi 3. Yang pertama 1/6, yang kedua 1/6 ditambah sisa, yang ketiga asobah bin nafs atau biasa kita sebut sisa. Oh, jadi ada 3 bagian ya. Jadi bagian-bagian tersebut bisa diterapkan kapan aja sih Han? Nah, untuk bagian yang 1/6 bisa diterapkan jika seorang mayit memiliki far'u mayit atau keturunan berupa anak laki-laki atau cucu laki-laki. Oh gitu ya. Kalau misalkan far'u mayitnya perempuan gimana Han? Nah, kalau far'u mayitnya perempuan, maka dapatnya 1/6 ditambah sisa. Far'u mayit perempuan bisa berupa anak perempuan atau cucu perempuan. Oh gitu. Kalau misalkan ya far'u mayitnya nggak ada gimana? Nah, ini lagi yang terakhir. Kalau far'u mayitnya tidak ada, maka seorang ayah mendapatkan sisa atau disebut asobah bin nafs dikarenakan dia tidak memiliki keturunan baik anak laki-laki atau cucu perempuan. Oh gitu ya, ternyata kelihatan mudah sih ya. Ya, bener banget penonton. Nah, untuk mempelajarinya dan mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita cek permasalahan kasus berikut. Yuk. Aku bacain ya soalnya. Seorang fulan meninggal, beliau meninggalkan harta sebesar 3 juta rupiah dan keluarganya yang tersisa hanya ayah dan ibu. Berapa bagian masing-masing dari mereka? Coba deh Kay, gimana sih cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Oh, kalau ini sih mudah aja. Kita lihat tadi ahli warisnya itu hanya 2, yaitu ayah dan ibu. Jelas banget kan kalau di sini tuh nggak ada far'u mayitnya. Berarti ayah akan mendapatkan asobah, lalu ibu akan mendapatkan 1/3. Dari hasil tersebut kita bisa mendapatkan asal masalah sebesar 3. Ayah akan mendapatkan 2 dan ibu akan mendapatkan 1. Bener nggak nih Han? Bener banget tuh, berarti harta yang didapat seorang ayah adalah 2 juta dan harta yang didapatkan seorang ibu adalah 1 juta. Wah, bener tuh. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Oke, ada seseorang meninggal dunia dan meninggalkan 1 anak perempuan dan seorang ayah dan meninggalkan harta sebesar 6 juta rupiah. Wah, banyak banget nih. Gimana kalau misalkan ada anak perempuannya? Kayaknya bakal lebih susah deh, Kay. Wah, jangan mikir kayak gitu dulu Han. Ini sebenarnya sama aja gampangnya. Kita lihat ahli warisnya itu ada 2. Yang pertama itu anak perempuan dan ayah. Jelas banget kan kalau di sini ahli warisnya itu ada far'u mayit berupa perempuan. Nah, kita tinggal lihat berarti ayah akan mendapatkan 1/6 plus sisa. Bener nggak nih Han? Wah, bener banget nih. Karena kan ada si far'u mayitnya ya yang anak perempuan itu. Iya, lalu anak perempuan akan mendapatkan setengah bagian. Dari situ kita akan mendapatkan asal masalah sebesar 6. Langsung aja deh kita bagi anak perempuan setengah jadi mendapatkan 3. Ayah akan mendapatkan 3 juga karena sisa langsung dikasih ke ayah semua. Langsung dihitung deh dikali dengan harta waris yang dimilikinya. Berapa nih Han? Wah, berarti si anak perempuan mendapat 3 juta dan seorang ayah mendapatkan 3 juta. Wah, Masya Allah, Allah ternyata adil banget ya. Coba deh, aku punya satu permasalahan lagi yang kayaknya bakal lebih rumit nih. Oke, soal yang ketiga. Seorang perempuan meninggal dan ahli warisnya sebagai berikut. Suami, ayah, dan 1 anak laki-laki, serta meninggalkan harta sebesar 12 juta rupiah. Wah, banyak banget nih. Kalau kayak gini, gimana ya Kay cara nyelesainnya? Sebenarnya di sini juga gampang sih, insya Allah ya. Kita lihat bahwa tadi ada 3 ahli waris. Yang pertama ada suami, yang kedua ada ayah, yang ketiga ada anak laki-laki. Jelas-jelas dalam ahli waris tersebut ada far'u mayit berupa anak laki-laki. Jadi ayah akan mendapatkan 1/6 bagian. Betul nggak Han? Bener banget, karena kalau misalkan ada anak laki-laki harus diingat bahwa ayah akan mendapatkan 1/6 bagian.
Lanjut, suami akan mendapatkan 1/4 bagian dan anak laki-laki akan mendapatkan asobah. Dari hasil tersebut kita bisa mendapatkan aslul masalah sebesar 12. Lalu suami akan mendapatkan 3 bagian, ayah akan mendapatkan 2 bagian dan anak laki-laki sebesar 7. Langsung nih dikali sama harta waris yang tersedia. Berapa nih Han? Wah, berarti harta yang didapat oleh seorang suami adalah 3 juta, harta yang didapat seorang ayah adalah 2 juta, dan harta yang didapat oleh satu orang anak laki-laki adalah 7 juta. Wah, banyak juga ya total semuanya. Wah, kira-kira kalau sampai sini langsung paham ya insya Allah. Insya Allah nih kita pada paham kan? Iya, insya Allah jika kita mau belajar serius dan istiqomah, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari ilmu faraid. Amin. Kayaknya pembahasan kita cukup ya sampai sini. Ya Kay, insya Allah cukup. Sekian dari kami. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.